Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Salsabila Hornisa dengan NIM 81 dari kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel yang saya buat, yaitu berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Tematik Immersed dalam Meningkatkan Keterlibatan Belajar Siswa SD. Nah, langsung saja ya. Nah, itu yang pertama ada latar belakang. Nah, kurikulum Merdeka sebagai salah satu kurikulum yang fleksibel ini memberikan ruangan nih bagi guru untuk memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, salah satunya yang sejalan nih dengan semangat kurikulum Merdeka ini adalah model pembelajaran immersed, yang mana dalam model pembelajaran immersed ini berbasis pada minat siswa dan kemampuan yang ada pada diri siswa. Nah, pendidikan dasar ini adalah fondasi penting nih dalam proses pembentukan karakter dan pengetahuan yang ada pada diri anak. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan pada jenjang ini itu harus sesuai nih, atau harus mampu nih memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan yang relevan dengan kehidupan siswa yang dapat membangun makna yang kuat. Nah, dalam pembelajaran tematik immersed ini, satu mata pelajaran atau satu mapel di sekolah dasar ini menjadi pusat dalam pengembangan tema, yang dimana nantinya itu tema ini atau mata pelajaran yang lainnya menjadi suatu mata pelajaran pendukung dari mata pelajaran inti atau mata pelajaran utama yang tadi, yang mana nantinya ini siswa ini melalui pendalaman seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan ini atau penelitian yang digunakan untuk menulis artikel ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka, yang dimana penulis ini menelusuri berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, teks, artikel di beberapa platform yang ada seperti di Google Scholar, lalu di buku-buku atau di perpustakaan online yang ada. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang model immersed yang mana nantinya ini bisa disusun untuk membuat suatu artikel. Ada teori atau landasan teori. Nah, yang pertama itu ada teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vieuxtemps, yang mana Piaget ini memandang nih bahwa anak ini membangun pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. Nah, dalam pembelajaran tematik immersed ini, siswa ini dihadapkan nih pada tema yang dekat dengan mereka atau tema yang ada di sekitar lingkungan mereka, yang mana ini dapat mengembangkan skema kognitif yang lebih kompleks dan bermakna. Nah, melalui mungkin kerjasama, diskusi, atau proyek tematik lainnya, siswa ini bisa nih memiliki kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-temannya mereka. Nah, yang kedua yaitu ada teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausubel, yang mana menurut Ausubel sendiri ini belajar ini akan lebih bermakna nih jika materi yang dipelajari atau materi yang dikaitkan dengan struktur pembelajaran atau pengetahuan ini sudah dimiliki oleh siswa atau ada pada diri siswa atau ada pada minat siswa itu sendiri. Nah, dalam model pembelajaran immersed ini, tema yang dikaitkan ini pasti sangat dekat dong dengan siswa, yaitu di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar siswa, yang mana seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekitar siswa, ataupun kebiasaan hidup yang ada pada diri siswa. Nah, hal ini memungkinkan siswa itu mengaitkan nih konsep yang baru dengan pengalaman sebelumnya, sehingga pembelajaran ini lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Nah, yang ketiga yaitu teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Gardner. Nah, ini mengembangkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa setiap individu ini memiliki berbagai kecerdasan yang berbeda. Individu satu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, lalu individu dua mungkin
lebih tinggi lagi atau mungkin lebih rendah lagi. Nah, setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda nih. Nah, seperti linguis, mereka juga memiliki kayak kemampuan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan atau kemampuan linguistik, logis matematis, visual spesial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalistik, yang mana dalam model pembelajaran immersive ini memberikan ruangan nih bagi guru untuk mengajarkan siswanya sesuai dengan kecerdasan yang ada di atas, atau sesuai dengan pengelompokan kecerdasan yang tadi. Nah, jadi dalam penerapannya ini nanti siswa ini tuh tidak nanti siswa yang satu ini lebih unggul di linguistik, tapi siswa ini juga harus belajar tentang logis matematis. Nah, itu akan membuat siswa menjadi kayak mungkin merasa jomplang, atau mungkin kayak dia bingung untuk mengimbangi apa yang ada dalam dirinya. Nah, selanjutnya yaitu ada penerapan model immersive. Nah, dalam proses pembelajaran model immersive ini tentunya ada langkah-langkah nih yang harus ditentukan atau harus dibuat. Nah, pada proses implementasinya model ini dimulai nih dengan guru itu menentukan satu tema terlebih dahulu, yang mana tema ini berkaitan nih dengan minat siswa dan berkaitan dengan kemampuan siswa, dan juga dengan pengalaman siswa di kehidupan mereka. Nah, setelah guru menentukan tema, guru itu juga harus menentukan satu mata pelajaran yang mana mata pelajaran ini nantinya menjadi pusat dari tema tersebut. Nah, lalu guru juga harus menentukan mata pelajaran lainnya atau mata pelajaran pendukung lainnya, yang mana ini nanti untuk menjadi mata pelajaran penunjang atau menjadi mata pelajaran pendukung. Nah, seperti kita misalnya ambil contoh aja, yaitu pada tema air untuk kehidupanku. Nah, guru ini memusatkan pembelajaran IPA sebagai salah satu mata pembelajaran utama untuk tema tersebut, yang mana ini di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA ini membahas tentang air dan sirkulasi air. Nah, lalu kita bisa saja mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata pelajaran penunjang atau mata pelajaran lainnya, yang mana dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini membahas atau menyuruh siswa untuk menulis teks eksplanasi tentang bagaimana sih proses terjadinya hujan. Nah, dalam mata pembelajaran matematika siswa bisa untuk menghitung tentang debit air. Nah, dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ataupun PKN, siswa ini bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, untuk menguatkan pembelajaran tersebut, siswa ini bisa dimintai untuk membuat sebuah poster ataupun ajakan untuk kita menghemat air yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam proses pembelajaran immersive ini juga guru ini harus bersikap sebagai fasilitator, yang mana guru ini harus bersikap aktif, kolaboratif, dan eksploratif. Nah, sehingga siswa ini tidak hanya menerima informasi, tapi siswa ini juga dibantu atau didorong untuk mencari tahu dan menggali informasi yang ada di sekitar mereka. Dan siswa ini juga harus bisa menyampaikan ide dan merefleksikan pengalaman mereka. Nah, guru juga harus pintar-pintar untuk memanfaatkan lingkungan sekitar, media pembelajaran, dan bahan ajar yang kreatif untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Nah, penilaian yang dilakukan untuk dalam model immersive ini tentunya itu dilakukan secara beragam, yaitu bisa dilakukan dengan portofolio, hasil karya, hingga presentasi yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang selanjutnya ini ada aspek keterlibatan siswa, di mana aspek keterlibatan siswa ini mencakup 3 hal, yaitu tentang kognitif, perilaku, dan juga aspek efektif. Nah, yang pertama ini pada aspek kognitif ini siswa ini bisa mengalami peningkatan kemampuan tentang bagaimana sih memahami konsep pembelajaran secara mendalam. Hal ini bisa terjadi karena siswa ini terlibat dalam proses pembelajaran yang terintegrasi dan kontekstual. Misalnya ketika mereka mempelajari pelajaran tentang sirkulasi air, nah melalui eksperimen sederhana ini siswa bisa
memahami bagaimana sih proses ilmiah yang terjadi, dan juga siswa bisa juga nih mengaitkannya dengan kebutuhan yang ada pada siswa sehari-hari. Nah, yang kedua ini yaitu ada aspek efektif yang dimana yang ditandai nih dengan meningkatnya motivasi, minat, dan rasa ingin tahu yang ada pada diri siswa terhadap materi pembelajaran yang dilakukan. Nah, pada pendekatan immersive ini menyajikan nih pembelajaran yang bermakna karena siswa ini nih dapat melihat nih keterkaitan antara materi pembelajarannya dengan kehidupan yang ada pada siswa. Nah, karena rasa senang dan rasa antusias yang dimiliki oleh siswa ini muncul, maka siswa ini bisa nih menunjukkan peningkatannya dalam pembelajarannya seperti pada sikap tanggung jawab, empati, dan pada sikap kerjasama yang ada pada diri siswa. Nah, yang ketiga yaitu ada aspek perilaku yang mana ini keterkaitan siswa terlihat nih dalam keaktifan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, siswa ini menjadi nih lebih berani untuk berpendapat, bertanya, atau memberikan ide ataupun masukan saat diskusi itu berlangsung. Nah, mereka juga bisa nih menunjukkan kemampuan mandiri mereka dalam menyelesaikan tugas dan inisiatif untuk mengembangkan ide-ide baru yang ada. Nah, siswa dapat terlihat aktif dalam terlibat proyek kelas dan menunjukkan komitmen mereka nih untuk menyelesaikan tugas mereka hingga tuntas ataupun hingga akhir. Nah, perubahan perilaku ini mencerminkan nih bahwa pembelajaran ini meningkatkan semangat siswa atau meningkatkan semangat siswa dan menginternalisasikan dalam kehidupan nyatanya. Nah, dengan meningkatkan keterlibatan pembelajaran dalam ketiga aspek tersebut, proses pembelajaran ini menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan juga bermakna bagi siswa itu sendiri. Jadi siswa ini lebih bisa nih menyerap materi pembelajaran karena itu sesuai dengan kesenangan mereka atau sesuai dengan minat mereka atau sesuai dengan kehidupan mereka, yang mana siswa ini bisa enjoy atau bisa menikmati pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada karakteristik model immersive. Nah, karakteristik model immersive ini sangat banyak, namun saya hanya mengambil yang menurut saya cukup menarik, yaitu yang paling menonjol ataupun memikat dari model ini yaitu kemampuan dari model ini yang menyelesaikan atau menyediakan stimulasi multi indrawati dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik di imersif, yang dimana ruang kelas ini dapat diubah nih secara dramatis untuk menciptakan suatu tema yang sedang dipelajari atau menciptakan atmosfer yang mendukung siswa untuk penyelaman ke dalam materi ataupun ke dalam tema yang akan dibahas, yang dimana sebagai skenario yang konkret ini kita langsung ke contohnya saja, yaitu kita mengambil tema tentang perjalanan ke Mesir, yang mana nantinya ini ruangan kelas ini bisa nih kita isi atau kita dekor sesuai dengan poster-poster geografis ataupun peta Sungai Nil. Nah, lalu bisa juga nih nanti dilengkapi dengan musik-musik di Mesir ya. Lalu bisa juga nih siswa juga bisa nih terlibat dalam membuat artefak replika seperti patung mini dari tanah liat ataupun perhiasan Firaun, yang mana stimulasi tadi itu yang kaya dari berbagai indera-indera ini membuat pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan mudah diingat oleh para siswa, yang mana pengalaman yang imersif ini secara signifikan ini melibatkan emosional siswa yang membuat mereka ini seolah-olah mereka ini berada di suasana tersebut atau seolah-olah mereka ini mencelup ke dalam tema tersebut. Nah, rasa berada di sana itu membuat secara alami itu memicu rasa ingin tahu yang besar siswa dan mendorong keterlibatan yang kognitif lebih mendalam, karena mereka ini secara aktif ini atau secara langsung ini mengamati, memproses, dan menafsir informasi dari berbagai sumber-sumber indrawati yang
ditangkap oleh mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keterkaitan dengan kurikulum. Nah, model seperti yang tadi dijelaskan di awal ini, model immersive ini sangat cocok nih diterapkan di kurikulum Merdeka yang ada pada saat ini. Yang mana di kurikulum Merdeka ini menekankan nih pembelajaran berbasis pengalaman pada siswa yang nyata, kontekstual, dan juga berpusat pada siswa. Nah, model pembelajaran immersive ini juga fleksibel nih dalam memilih tema dan mengintegrasikan mata pelajaran yang sangat mendukung dengan penerapan pada kurikulum Merdeka ini. Yang mana siswa ini menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran dan guru ini sebagai fasilitator yang harus mendukung ataupun mendorong siswa untuk tetap aktif. Nah, penerapan model immersive ini juga mendukung tentang pengembangan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan kolaboratif, proyek eksploratif, nilai-nilai dan juga nilai-nilai ini seperti nilai gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan juga nilai kebinekaan global yang mana ini dapat dibentuk secara alami dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur, model pembelajaran immersive tematik ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan belajar siswa di sekolah dasar, yang mana model ini itu memusatkan satu pembelajaran mata pelajaran utama dalam sebuah tema, sementara mata pembelajaran lainnya menjadi mata pembelajaran pendukung untuk memperkuat pemahaman tema secara utuh. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dalam konteks yang relevan dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa terasa lebih dekat dan lebih bermakna. Nah, proses ini atau pembelajaran ini tidak lagi terfragmentif melainkan terintegrasi secara alami yang mampu mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan juga menyeluruh. Nah, selain itu, model ini juga mendukung penguatan profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan keterampilannya di abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi guru. Nah, yang mana guru juga ikut berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan sesuai dengan potensi dan juga minat mereka. Nah, keselarasan model immersive ini dengan kurikulum Merdeka ini menjadikan pilihan yang relevan dan juga inovatif untuk diterapkan di sekolah dasar. Nah, dengan pendekatan ini, proses pembelajaran ini menjadi lebih bermakna untuk membentuk suatu karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan percaya diri. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.